Saya sampaikan selamat malam buat kita semua. Salam sejahtera dari kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan selamat berbahagia di dalam bersama kita mendengarkan firman Tuhan. Semoga kasih setia Tuhan akan menyertai kita, akan menolong, memberkati kita lewat firman-Nya untuk mengerjakan keajaiban-keajaibannya di dalam kita. Bahkan apa yang kita tidak pikirkan sekalipun itu dapat dikerjakan oleh firman di dalam kehidupan kita. Karena itu dibutuhkan sikap yang benar, cara yang benar, dimulaikan dari kita mendengarkan firman. Sebab mendengar atau pendengaran yang benar akan firman itu dapat menentukan kita. Firman itu menjadi iman, siapa itu tidak. Ya, pendengaran yang salah, kata Injil Lukas 8, itu tidak akan menghasilkan apa-apa dalam hidup kita. Pendengaran yang benar itu akan memberi kita keuntungan. Siapa akan memberi kita keuntungan. Kata Lukas 8, barang siapa yang mempunyai, kepadanya akan ditambahkan. Siapa itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Mari kita kembali kepada Injil Yohanes pasal 1. Ya, Injil Yohanes pasal 1. Saya juga menyapa saudara-saudara yang kemudian nanti ikut mendengarkan pemberitaan lewat internet dimanapun saudara berada. Semoga kasih setia Tuhan tetap menyertai dan memberkati saudara-saudara semua. Puji Tuhan. Yohanes pasal 1 kita masih bicara tentang kesaksian dari Yohanes Pembaptis, kesaksian yang ketiga tentang Yesus sebagai anak Allah. Kita tahu Injil Yohanes yang menampilkan bicara tentang Yesus sebagai anak Allah disaksikan oleh 3 pribadi. Yang pertama oleh Rasul Yohanes, yang kedua oleh Nabi Yohanes atau Yohanes Pembaptis, yang ketiga oleh Tuhan Yesus sendiri, untuk meneguhkan kesaksian dari manusia, kata Yesaya, ya, untuk meneguhkan kesaksian dari orang-orang yang diutusnya, sehingga apa yang disaksikan oleh setiap orang yang diutus Tuhan, ya, itu akan menuju kepada penggenapannya. Karena itu Tuhan meneguhkan kesaksian dari manusia tentang Dia, kesaksian dari orang-orang yang diutus, yang dipakai oleh Tuhan. Ya, kata Injil Yohanes, orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman dilengkapi dengan roh yang tidak terbatas. Tapi Tuhan kemudian sendiri meneguhkan kesaksian itu, supaya apa yang disampaikan, kata Yesaya, apa yang disampaikan oleh para utusannya, itu kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Artinya menuju kepada penggenapan. Apakah itu merupakan janji tentang keselamatan ataupun itu merupakan penghukuman, itu akan menuju kepada kegenapannya. Sebab kalau Tuhan tidak meneguhkan, maka nanti pemberitaan lewat hamba-hamba Tuhan yang dipakai, itu nanti akan menjadi sia-sia. Karena itu Tuhan sendiri bekerja. Ya, Injil Markus pasal terakhir, ya, ada 2 ayat terakhir disebutkan. Ayat berapa itu? Ayat 19 dan 20. Ayat 19-20 dari Markus 16. Markus 16 ayat 19 dan 20. Sesudah Tuhan Yesus bicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi sampai hari ini Tuhan bekerja dari tempat di sebelah tangan kanan Bapa sebagai imam besar, sampai hari ini
Tuhan turut bekerja dalam pemberitaan firman lewat hamba-hamba Tuhan untuk meneguhkan. Saya kaya untuk meneguhkan pemberitaan firman. Kalau pemberitaan itu adalah benar, alkitabiah, kalau pemberitaan itu bukan hasil rekaan manusia, bukan hasil rekayasa manusia, tapi benar-benar alkitabiah, dapat dibuktikan kebenarannya, maka Tuhan akan meneguhkan dengan tanda-tanda yang menyertai. Tanda-tanda ini bukan hanya bicara tentang mujizat secara lahiriah, tapi tanda-tanda secara ilahi. Bagaimana orang berdosa bisa bertobat, bagaimana orang bisa berubah, bagaimana orang yang dikuasai, dibelenggu oleh dosa bisa terlepas dan mengalami keubahan, mengalami pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani. Itu tanda-tanda ilahi, tanda-tanda yang bersifat ilahi. Itu yang menyertai pemberitaan firman. Bukan terbatas kepada tanda-tanda secara lahiriah, mujizat secara lahiriah. Sebab kalau kita hanya terfokus kepada mujizat-mujizat secara lahiriah, maka nanti itu akan gampang jatuh kepada tipuan dari pekerjaan setan. Sebab iblis bekerja di zaman akhir ini dengan tanda-tanda mujizat, tanda-tanda ajaib secara lahiriah. Kalau dalam ibadah kita hanya menuntut tanda-tanda lahiriah saja, maka kehidupan itu akan gampang jatuh ke dalam tipu daya dari nabi palsu. Karena itu Tuhan bekerja meneguhkan dengan tanda-tanda, bukan sekedar itu, tapi yang terutama adalah keubahan. Bagaimana seseorang mendengarkan firman, dia percaya, yakin kepada firman, dia hidup dalam ketaatan kepada firman, dan dia mengalami hidup yang diubahkan dari waktu ke waktu. Kehidupan mengalami keubahan, mengalami pembaharuan sampai kepada puncaknya daripada keubahan, yaitu kehidupan itu diubahkan dalam kemuliaan sama dengan Tuhan, diangkat di awan-awan yang permai. Sekoya, haleluya, puji Tuhan. Kita merindukan itu, ya. Mujizat secara lahiriah kita perlu, tapi kita dalam ibadah kita jangan sekedar menuntut mujizat-mujizat secara lahiriah sebagaimana ahli Taurat orang Farisi yang menuntut tanda. Tunjukkan kepada kami tanda dari langit, tapi Tuhan tidak kasih. Sebaliknya Tuhan katakan angkatan yang jahat ini menuntut tanda, tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain dari tanda Nabi Yunus. Itu kata kitab Injil. Yunus itu contoh dari kehidupan yang tidak taat. Saya akui, kehidupan yang tidak mau hidup searah dengan kehendak Tuhan. Kehidupan yang dipanggil tapi tidak mau berjalan dalam iman. Kalau kebaktian Betson kita dengar itu ya. Kehidupan yang dipanggil, kehidupan itu harus hidup berpadanan dengan panggilan. Kita dipanggil untuk berjalan dalam iman, itu artinya untuk berjalan bersesuaian dengan kehendak Allah. Melakukan hidup ini seperti maunya Tuhan. Itu orang berjalan dalam iman. Bukan sekedar aku percaya pasti terjadi, aku percaya pasti terjadi. Bukan sekedar itu. Tapi orang hidup berjalan dalam iman itu adalah berusaha melakukan hidup ini bersesuaian dengan kehendak dari Tuhan. Semoga dimengerti, ya. Jadi kita hidup, kita perlu mujizat secara lahiriah, tapi bukan itu yang terutama. Sebab itu masih sangat gampang untuk jatuh dalam tipuan dari setan. 2 Tesalonika pasal yang kedua. Kita lihat 2 Tesalonika pasal yang kedua. 2 Tesalonika pasal kedua ayat 7 mulai. Kita lihat ini ya. Ayat 7 mulai. Karena secara rahasia kedurhakan telah mulai bekerja. Ada berapa banyak orang
ada beberapa banyak anak Tuhan yang menyadari bahwa kedurhakaan, pendurhakaan, perlawanan, ya, pengingkaran kepada firman itu sedang bekerja. Ada begitu banyak kita tidak menyadari, ya, bahwa seringkali kelakuan hidup kita, orang yang dipanggil, kita tidak berjalan dalam iman, tapi kita mempraktekkan pendurhakaan. Sudah dipanggil jadi orang percaya, tapi kelakuan hidup kita menentang kehendak Allah, mendurhaka. Karena itu dikatakan secara rahasia. Karena begitu banyak orang tidak menyadari ini. Ya, kalau kita bisa menyadari, kita diingatkan, diberitahu oleh Tuhan, ini kemurahan Tuhan. Karena Tuhan tidak ingin kita jatuh dicengkram oleh pendurhakaan. Ya, secara rahasia itu dikatakan. Secara rahasia itu artinya tersembunyi, tertutup, tidak semua orang tahu. Namanya saja rahasia, tersembunyi, terselubung. Seringkali pendurhakaan, roh pendurhakaan di dalam kita diselubungi, ditutup dengan perbuatan-perbuatan baik. Nah, itu yang berbahaya. Yang dari luar kelihatan baik, tapi di dalamnya itu adalah roh pendurhakaan. Ini yang harus kita waspadai, ya. Secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang ya, masih ada yang menahan. Ya, terus. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, ya, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Ya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan ya, akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Iya, pendurhaka, si manusia durhaka itu adalah antikris. Ya, manusia durhaka itu adalah antikris, disebut ayat sebelumnya. Orang yang ingin dianggap sebagai Allah di dalam bait Allah, meninggikan diri di dalam bait Allah, itu antikris. Tapi secara rahasia itu antikris kecil itu sedang bekerja. Kata 1 Yohanes 2 ayat 18 mulai. Yang selalu saya bilang, antikris itu bukan datang dari luar, tapi datang dari dalam. Datang dari orang-orang percaya yang hidup dalam pendurhakaan. Kita antikris, ya. Terus 9. Kedatangan si pendurhaka itu, kedatangan si pendurhaka adalah pekerjaan iblis. Itu pekerjaan dari setan. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat, ya, terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Iya, makasih. Ya, jadi kedatangannya disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, ya, tanda-tanda. Ini yang disebut Markus 16 tadi. Ya, Tuhan meneguhkan pemberitaan firman dengan tanda-tanda. Iblis datang dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, ayat 9, tanda-tanda dan mujizat. Itu ayat 9 tadi. Ini bisa dilihat lagi supaya kita bisa menyadari keadaan ini. Sekali lagi, bukan kita menolak, bukan kita tidak perlu. Sampai hari ini mujizat itu ada. Siapapun di antara kita dapat mengalami mujizat itu. Ya, di antara kita banyak sudah mengalami mujizat secara lahiriah, hal-hal yang mustahil kemudian ternyata Tuhan mengerjakan. Ya, hanya sudah, ya, kita mengalami mujizat itu. Ya, sampai hari ini ada, kita perlu. Tapi lebih dari itu adalah mujizat keubahan, mujizat pembaharuan hidup. Ya, 40 tahun Israel di padang gurun berputar-putar, dan setiap hari mereka melihat kemuliaan Tuhan, mengalami mujizat demi mujizat. Tapi apa kata Tuhan? Bangsa ini bangsa yang keras hati,
selalu sesat hati. Mereka tidak mengenal jalanku. Walaupun 40 tahun lamanya mereka melihat mujizat. Ya, bagaimana Tuhan memelihara mereka secara luar biasa sampai bisa memasuki Kanaan. Tapi hidup tidak berubah. Ya, hampir seluruhnya angkatan pertama, generasi pertama yang keluar dari Mesir, itu generasinya Musa, hampir seluruhnya ditewaskan oleh Allah di padang gurun, kecuali Yusak dan Kaleb dan keluarga mereka. Hanya itu generasi pertama yang tersisa, yang kemudian masuk Kanaan. Jadi generasi pertama itu hampir seluruhnya ditewaskan. Ya, karena sikap mereka yang suka menista firman, suka mendurhaka kepada firman. Roh pendurhakaan itu tidak terlihat, tapi baru menjadi nyata ketika Tuhan izinkan Israel tidak ada air di padang gurun. Wah, muncul itu, terlihat. Ya, selama belum ada masalah, ya, roh durhaka itu tertutup, ya, terselubung. Karena itu tadi dikatakan secara rahasia bekerja. Sebelum ada masalah, sebelum ketika mereka belum mengalami kehabisan air, ya, kelihatan Israel baik-baik saja kan. Mereka mengikuti tiang awan di waktu siang, tiang api di waktu malam, mengikuti geraknya. Ketika tiang awan berhenti, mereka berhenti, ya, istirahat. Waktu malam ada tiang api yang menghangatkan. Mereka ikut gerak itu. Tapi ketika satu waktu mereka diizinkan tidak ada air, roh durhaka yang diselubungi, tersembunyi dengan terlihat mereka seperti percaya mengikuti tiang awan tiang api, muncul itu roh pendurhakaan. Bukankah kami sudah katakan dari dulu? Nah itu, ketika tidak ada air, tidak ada makanan, bukankah kami sudah bilang dari dulu, biar kami mati di Mesir. Di Mesir kami bisa makan dengan gratis, semua tersedia. Tapi di sini kami kurus kering. Gitu. Muncul kan? Waktu tidak ada kekurangan, kelihatan baik-baik saja. Itu yang Alkitab bilang secara rahasia itu pendurhakaan itu sudah bekerja, sedang bekerja. Karena itu kita hati-hati, jangan sampai ada pada kita. Ya, jangan sampai, saudaraku. Kita harus cepat menyadari keadaan semacam itu. Kalau di dalam diri ada roh pendurhakaan, itu harus cepat diselesaikan. Sebab roh pendurhakaan yang tidak diselesaikan itu akan memuncak sampai kepada menghujat. Ya, sampai kepada menghujat. Nah, kita hati-hati di zaman akhir ini. Ya, jadi Tuhan turut bekerja untuk meneguhkan dengan tanda-tanda. Sekali lagi, tanda-tanda itu bukan secara lahiriah yang terutama, tapi secara rohani. Aku mendengar firman untuk alami keubatan, mendengar untuk alami pembaharuan hidup. Ya, mari kita kembali kepada Injil Yohanes. Kita sedang bicara tentang kesaksian yang kedua, yaitu kesaksian dari Yohanes Pembaptis. Ada 7 kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus sebagai anak Allah. Ada 7 hal yang disampaikan. Ketujuh hal ini merupakan sinar, bagaikan sinar dari pelita
ya, bagaikan sinar dari pelita itu sendiri menyala. Karena ini kesaksian. Kesaksian itu bukan bicara pelita yang mati, tapi pelita yang bersinar. Itu yang disebut dengan kesaksian. Kesaksian bagaikan sinar, nyala, cahaya yang sampai kepada orang lain. Itu yang disebut kesaksian, ya. Nah, Yohanes Pembaptis menampilkan 7 kesaksian tentang pribadi Yesus. Yang dimulai dengan yang pertama, Yesus itu adalah Logos, firman. Masih ingat itu? Ya, firman yang memberi hidup kekal, firman yang menciptakan terang, firman yang adalah terang. Firman dengan kuasa penciptaan. Itu masih ingat di bagian-bagian awal. Kesaksian di Yohanes Pembaptis yang pertama, Yesus itu adalah firman. Dia sudah ada sebelum aku. Aku diutus mendahului dia yang sudah ada sebelum aku. Ini menunjuk kepada kekekalan dari Yesus. Ya, menunjuk kepada kekekalan dari Yesus. Di dalam kekekalannya, dia kemudian memberi kita hidup kekal. Di dalam kekekalannya dia berkuasa untuk merubah, membaharui, membentuk kembali kehidupan yang hancur, yang rusak, untuk menjadi ciptaan baru. Dia adalah Logos, dia adalah terang. Dia sanggup untuk memindahkan kita dari gelap kepada terang, dari hukuman, dari kematian, kata Yohanes 5, kepada hidup yang kekal. Ya, kemudian yang kedua, kesaksian yang kedua dari Yohanes Pembaptis pada ayat 16 dan 17 Yohanes 1, Yesus memberi kebenaran dan kasih karunia. Kebenaran dan kasih karunia datang oleh Yesus. Taurat diberikan oleh Musa. Ya, haleluya. Kalau Taurat itu menuntut sesuatu dari kita, menuntut kita, menuntut kita harus dan harus. Tapi kasih karunia menyediakan sesuatu yang tidak layak kita miliki. Kita tidak layak untuk diselamatkan, dikasih. Kita tidak layak untuk alami hidup yang diubahkan, apalagi mau diubahkan dalam kemuliaan sama dengan dia. Itu disediakan. Kalau Taurat menuntut harus seperti Allah. Sementara manusia ditandai dengan keterbatasan. Ya, hukum Taurat menuntut harus dan harus. Tapi kasih karunia menyediakan. Nih, kita hidup dalam kasih karunia. Kita punya kesempatan bukan cuma diselamatkan, kita punya kesempatan diubahkan dari hidup tidak layak jadi layak. Dari kasih karunia kita punya kesempatan diubahkan hidup yang layak itu untuk diubah dalam kemuliaan sama seperti dia. Hebat, ya. Karena itu jangan menyia-nyiakan kasih karunia. Jangankan menyia-nyiakan, kita menjauhkan diri saja dari kasih karunia, itu sudah kejatuhan. Ya, menjauhkan diri saja. Kalau kasih karunia di sini, kita menjauh.
Kalau menyia-nyiakan, menjadikan tidak berguna. Ini cuma menjauh saja dari kasih karunia, itu sudah kejatuhan. Ibrani 12 ayat berapa itu? Ayat 15. Ibrani 12 ya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Itu Ibrani 12 ayat 15. Jagalah, hati-hatilah, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri, itu sengaja menjauhkan diri. Ya, ini sengaja menjauhkan diri karena pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak mengerti. Padahal sesungguhnya dia tidak suka, tapi dia pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak mengerti. Kemudian dari kepura-puraan itu dia mulai bersikap acuh tak acuh, masa bodoh. Nah, itu ya, kita bersikap masa bodoh tentang kasih karunia, itu sama dengan kita menjauhkan diri. Kita tidak mau aktif dengan kasih karunia, kita masa bodoh, kita acuh tak acuh dengan kasih karunia. Saya ulangi, itu sama dengan kita sudah atau kita sedang menjauhkan diri dari kasih karunia. Lihat akibatnya luar biasa. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, ya, dan yang mencemarkan banyak orang. Iya, sangat hebat akibatnya. Ya, kalau kita menjauhkan diri dari kasih karunia, itu dimulai dengan pura-pura tidak mengerti, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak lihat. Nah, dari kepura-puraan itu dia kemudian bersikap acuh tak acuh, masa bodoh. Itu yang orang praktek dari orang yang menjauhkan diri, tanda dari orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia. Pura-pura tidak dengar, kan gitu. Dia kemudian bersikap acuh tak acuh. Itu tanda-tanda yang jelas sekali. Begitu dia menjauhkan diri, itu artinya dia memberi ruang. Kalau tadi dekat, begitu dia menjauhkan diri, itu sama dengan kita membuka pintu. Ya, itu sama dengan kita membuka pintu. Ya, kepada akar pahit, kita memberi kesempatan kepada akar pahit masuk. Kemudian merusak hidup kita, ya, menimbulkan kerusuhan, kekacauan, ya, menimbulkan kerusuhan, kekacauan, dan itu merembet kepada orang lain. Kalau itu dalam nikah, ya, kalau suami yang menjauhkan diri kasih karunia, timbul akan akar pahit. Alkitab mengatakan, ya, itu akan mencemarkan orang lain. Banyak orang, mulai dari keluarga sendiri, istri, anak-anak. Kalau istri itu suami, anak, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena itu kita harus berjuang, bergumul untuk mempertahankan hidup ini tetap di dalam kasih karunia. Di dalam kasih karunia kita akan mengalami banyak hal yang tidak kita perkirakan, itu akan dikerjakan oleh Allah, disediakan oleh Allah karena kasih karunia ini. Ya, karena kasih karunia. Saudaraku, kasih karunia ini adalah diwujudkan dengan kerelaan Yesus untuk menjadi korban bagi kita, ya, untuk menjadi korban untuk kita semua. Itu kerelaan Yesus. Kata Rasul Paulus tentang kasih karunia, itu kerelaan Yesus. Saya akan menjadi korban, mengorbankan. Bisa saja dia menolak, tapi begitu dia menolak, maka tidak ada kasih karunia. Saya
untuk kita. Ya. Haleluya. 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat 9. Kita lihat. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kalau kita salah persepsi kita, salah pandangan pengertian kita tentang kasih karunia, maka begitu membaca ayat ini, kasih karunia hanya akan diukur dengan kekayaan secara lahiriah. Ya. Kalau hanya untuk membuat kita menjadi kaya secara lahiriah, Tuhan Yesus tidak perlu datang ke dunia. Tidak perlu. Kalau hanya untuk membuat orang Kristen jadi kaya secara lahiriah, maka Yesus tidak perlu datang untuk mati di kayu salib. Tidak perlu. Di zaman sebelum Yesus datang, Alkitab bicara tentang orang-orang yang kaya di zaman Perjanjian Lama, termasuk Salomo, Daud, Abraham, dan lain-lain sebagainya. Itu orang-orang kaya sebelum Yesus datang dengan kasih karunia. Karena itu kalau kita membaca ayat ini, oh puji Tuhan, ya, oleh karena kasih karunia dia rela jadi miskin supaya orang kaya. Karena itu berita kemudian dirubah dari Injil kasih karunia, Injil keselamatan, dirubah menjadi Injil kekayaan, Injil keberhasilan. Karena ini ayat ini, kekayaan secara lahir itu hanya bagian terkecil dari kasih karunia, dari tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini. Sebab dia datang ke dalam dunia ini, dia rela menjadi miskin. Itu artinya Filipi 2 mengatakan itu dia tidak menganggap. Coba kita lihat, lebih kita baca Filipi 2 ayat 5. Ini yang dikatakan dia menjadi miskin. Bukan dia menjadi miskin secara harta. Saudaraku, ya. Tidak, saudaraku. Dia rela jadi miskin, bukan dia miskin secara harta. Tapi lihat ini, kalau cuma miskin secara harta, saya bilang tadi, buat apa Yesus datang ke dalam dunia hanya untuk menebus supaya orang Kristen jadi kaya secara lahiriah. Sementara iblis bilang sama Tuhan, semua itu sudah diserahkan kepadaku. Kalau engkau sembah aku berikan kepadamu itu kekayaan dunia. Coba, mana yang betul? Ya, kalau Yesus datang dengan kematiannya dia jadi miskin supaya orang Kristen jadi kaya lahiriah saja. Saya mau bilang lagi sekali supaya orang tahu, Yesus tidak perlu datang. Ya, karena semua itu sudah diserahkan kepada iblis. Itu yang iblis dalam kesombongannya dia sampaikan kepada Tuhan. Dia menyampaikan sekaligus mengingatkan, semua itu sudah diserahkan kepadaku dan aku bebas memberikan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Karena itu kalau engkau menyembah aku, maka semua kekayaan dan kemuliaan dunia, kerajaan dunia kuberikan kepadamu. Gitu kan? Tuhan Yesus kan tidak bilang, enggak, bukan kamu punya, itu saya punya. Kan enggak. Yang dijawab Tuhan adalah ada tertulis. Itu kan? Tuhan kembali kepada firman. Ada tertulis bahwa hanya kepada Allah saja engkau berbakti, beribadah. Ya, itu jawaban Tuhan dalam Injil Matius, dalam Injil Lukas disebutkan. Tuhan tegas, iblis, ada tertulis. Penyembahan itu kaitan dengan ibadah.
Nah, iblis mau suruh Yesus menyembah dia, beribadah kepadanya supaya dapat itu. Tuhan bilang, ada tertulis, kembali kepada firman, hanya kepada Allah kita beribadah. Tapi banyak orang tertipu di sini kan, sehingga orang mencari kekayaan bukan di jalannya Allah, tapi mencari kekayaan di jalannya setan. Karena itu jangan heran kalau zaman akhir ini korupsi itu merajalela. Orang mencari kekayaan di jalan setan. Memang itu dibuka, jalan ini dibuka oleh setan. Ya, jalan dibuka oleh setan. So, lebih baik kita baca dulu ya dalam Injil Lukas supaya saudara tahu. Kita menjadi mengerti kenapa itu bisa begitu. Ya, supaya kita tahu, saudaraku. Tuhan mengasihi kita, saudaraku. Dia sayang dengan kita. Karena itu dia beritahu supaya kita, saudaraku, ya, bisa hidup dalam rencananya. Injil Lukas 4. Kita membaca Injil Lukas 4 ayat yang ke-5. 5 mulai. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Ya, iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, ke gunung yang tinggi, ya, ke tempat yang tinggi atau ke gunung yang tinggi. Saudaraku, ini memang, saudaraku, tipuan dari setan yang sangat luar biasa. Ya. Dalam Injil Matius disebut gunung yang sangat tinggi. Dalam Injil Lukas tidak disebut gunung tinggi. Ini punya arti semua. Dalam Injil Lukas cuma disebut tempat yang tinggi. Ya, gunung yang sangat tinggi. Saudaraku, ini saya cuma mengingatkan sedikit, nanti lain kali kita periksa soal gunung yang tinggi ini, saudaraku, ya. Iya. Ini di dalam kitab Wahyu, di atas gunung yang tinggi ini, itu adalah tempat Allah menunjukkan mempelai perempuan Tuhan. Wah, ini tipu daya setan sangat luar biasa. Kalau kita tidak hati-hati, jawab, ya. Di Injil Lukas tadi dibawa ke gunung yang tinggi, mari kita ke tempat yang tinggi, tapi tadi saya sebut dalam Injil Matius, ya, disebut gunung yang sangat tinggi. Ya, terus. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ya. Kata iblis kepadanya, ya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Tuh, segala kuasa, ya, segala kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu, sebab semua kemuliaan, kuasa, kerajaan dunia telah diserahkan kepadaku, sudah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang aku kehendaki. Dan aku bisa kasih kepada siapa yang aku kehendaki. Terus, jadi jikalau engkau menyembah aku, ini menyembah, ini bicara ibadah. Kalau engkau menyembah aku, itu iblis mau merampas ibadah itu. Iblis mau mengalihkan penyembahan kita, pelayanan kita, ibadah kita bukan kepada Allah tapi kepada Dia. Itu yang terjadi zaman akhir ini. Kalau ibadah kita, pelayanan kita hanya ditujukan untuk sukses secara lahiriah, itu sebenarnya ibadah yang diarahkan bukan kepada Allah tapi kepada setan. Saya sudah pernah menerangkan ini, mungkin saya masih ingat, mungkin 2 tahun lalu saya sudah pernah jelaskan ini. Kalau sudah masih ingat, kalau kita tidak waspada, kita pikir kita lagi ibadah kepada Tuhan supaya sukses, supaya kaya, padahal itu bukan kepada Allah. Allah sanggup memberi kita kekayaan, Allah sanggup memberi kita kesuksesan, ada di dalam Tuhan itu semua. Tapi kalau hanya khusus itu jatuh dalam jeratnya setan. Jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Bukan sebagian, semua, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Terus. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti.
Jadi jangan beribadah karena itu. Tuhan mengajar, Tuhan tunjuk kepada setan, iblis, kalau orang mau beribadah kepada Allah bukan karena itu. Kalau orang mau beribadah kepada Allah bukan karena mencari kekayaan, bukan mencari kemuliaan, bukan mencari kehormatan. Itu Tuhan ajar itu. Semoga selalu mengerti. Tuhan ajar, Tuhan tunjuk kepada setan, hanya kepada Allah. Jelas. Ya. Engkau harus menyembah hanya kepada Allah, hanya kepada Dia ibadah itu ditujukan. Karena itu jangan salah dengan ibadah kita. Makanya yang lalu saya mengatakan kenapa saya di sini jarang bicara soal berkat. Kalau kita hidup dalam firman yang benar, dalam pengajaran benar, berkat itu ada di dalam sana. Tanpa bicara berkat, tanpa bicara kekayaan, tanpa bicara kesuksesan, ada di situ. Karena kekayaan, kesuksesan itu cuma bagian terkecil dari keseluruhan pemberitaan firman yang benar. Itu cuma bagian sekelumit saja. Bagi iblis itu besar. Ya, iblis menjadikan hal-hal di dunia ini satu perkara yang besar. Kalau engkau menyembah aku, semua itu kuberikan kepadamu. Artinya iblis menggunakan hal-hal yang di dunia ini membuat mata orang bisa dibutakan untuk melihat bahwa itu perkara yang besar di dunia ini, padahal itu perkara yang kecil. Kekayaan, kehormatan itu cuma perkara kecil di mata Tuhan, saudaraku. Bukan perkara besar, tapi iblis roba supaya orang melihat itu perkara yang besar. Bayangkan, dia menawarkan kepada Tuhan untuk menunjukkan bahwa itu perkara besar. Tapi apa jawab Tuhan? Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan dan hanya kepada Dia engkau beribadah. Itu antara lain. Tapi saya mau tunjuk di sini. Tadi saudara, ini tipu daya setan. Di sini cuma sebut tempat yang tinggi. Coba kita lihat Injil Matius. Mari, supaya tahu. Nanti saya tunjuk di sana ada apa di sana. Ini pekerjaan setan yang luar biasa. Saya untuk mau menyingkirkan kasih karunia yang sesungguhnya dari gereja Tuhan. Matius 4. Matius 4. Kita membaca pada ayat yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Iya, iblis membawa Tuhan ke atas gunung yang sangat tinggi, ya. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ya, dan seterusnya. Kita baca ini karena di Lukas cuma disebut tempat yang sangat tinggi. Ya, ada maksud tentunya. Tapi dalam Injil Matius disebut gunung yang sangat tinggi. Nah, gunung yang sangat tinggi, di situ adalah tempat di mana Allah memperlihatkan mempelai perempuan Tuhan. Coba kita baca saja ya. Wahyu pasal 21. Iya. Wahyu 21 ayat yang ke-9 dan 10. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, ya, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Terus. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Aku akan menari, ayo mari ke sini. Aku akan tunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Terus lihat 10. Lalu di dalam roh. Ia membawa aku ke atas sebuah gunung. Yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Ini yang ditelikung, dipotong oleh setan supaya orang Kristen jangan lihat ini. Iblis menipu, membawa di gunung tinggi, tapi bukan memperlihatkan mempelai perempuan, memperlihatkan suatu kemuliaan, kemegahan dari dunia yang akan binasa. Kita ingat, langit bumi akan lenyap,
Itu saja yang harus kita ingat. Bahkan dalam kitab Wahyu, semua kekayaan kemuliaan dunia ini hanya dalam 1 jam saja itu akan meleleh dalam nyala api. Dalam waktu 1 jam, kata Wahyu 18. Nah itu coba, di atas gunung iblis pertontonkan kemuliaan dunia. Tapi di atas gunung yang sama, yang tinggi, Tuhan tunjuk. Berbeda sekali. Saya sudah lihat ya, iblis bawa Tuhan ke atas gunung. Gunung yang tinggi kan, memperlihatkan kemewahan, kemegahan, kemuliaan dunia. Lihat ke bawah. Beda ya. Wahyu 21, Yohanes bilang, dalam roh aku di bawah, ya, ke atas gunung yang tinggi. Bukan melihat ke bawah, melihat ke atas. Yerusalem turun dari sorga, dari Allah. Coba lihat tipu daya setan, begitu luar biasa. Nah, kalau kita tidak waspada, maka berapa banyak orang yang tertipu, anak Tuhan yang tertipu dengan ini. Wah, ke atas gunung tinggi, tapi lihatnya ke bawah. Itu usaha setan, menarik pandangan kita supaya tidak melihat ke atas. Sama-sama orang Kristen, sama-sama beribadah, sama-sama di atas gunung yang tinggi, gitu kan? Sama-sama melayani Tuhan, sama-sama bekerja buat Tuhan. Tapi yang satu lihat ke bawah, pandangannya dicuri, ditarik oleh setan lewat tampilan dari dunia ini, sehingga anak Tuhan itu tidak punya kesempatan menengadah, melihat ke atas. Dia hanya melihat perkara-perkara di bumi. Dia tidak punya kesempatan melihat ke atas. Dia tidak punya kesempatan mencari perkara-perkara di atas. Kata Kolose 3, kalau kamu sudah dibangkitkan bersama Kristus, cari perkara di atas dan pikirkan itu, bukan yang di bawah, bukan yang di bumi. Tapi iblis pintar kan? Oh, kita harus akui, betul, iblis memang pintar. Dia punya hikmat, punya pengetahuan. Ya, iblis punya hikmat, punya pengetahuan, punya keperkasaan, saudaraku. Itu iblis. Karena itu dia begitu hebat. Kita bukan memuji setan, enggak. Saya mau tunjukkan supaya kita tahu. Jangan kita pikir, oh saya hebat, saya pandai, saya pintar. Enggak ada apa-apanya. Kepintaran, kepandaian manusia tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kepandaian dari setan. Ya, tidak ada apa-apanya. Dia punya itu. Mau bilang perkasa, dia perkasa. Mau bilang dia kuat, dia kuat. Di dalam Injil, kitab Injil, dia bisa menipu orang, mendiami seseorang, merasuk seseorang, kelihatan cuma satu orang, tapi di dalamnya diisi dengan satu legion roh-roh jahat. Orang yang dirasuk di Gadara, Tuhan tanyakan, siapa namamu? Namaku Legion. Tuhan suruh keluar kan? Mereka minta, ya jangan dihukum kami, karena belum waktunya. Biar kami masuk ke babi-babi itu.
Berapa ribu ekor babi yang mati? Pintar kan? Dia pintar menyamar, dia pintar menyusup, dia pintar pakai hamba Tuhan, dia bisa pintar pakai jemaat. Ya, karena dia memang begitu. Lihat, dia tahu Tuhan, dia tahu rencana Allah memperlihatkan Yerusalem baru mempelai Tuhan dari gunung yang sangat tinggi. Dia bikin sih kalau gitu. Di awal pekerjaan Tuhan, dia mau mencegah Tuhan. Dia bawa ke gunung yang tinggi, tapi lihatnya ke bawah. Yohanes, Rasul Yohanes dalam roh, aku dibawa ke atas gunung yang besar dan tinggi untuk melihat Yerusalem baru mempelai perempuan turun dari atas, dari sorga. Ini gambaran dari praktek ibadah kita orang Kristen. Ada sama-sama di atas gunung, tapi yang satu lihatnya ke bawah, yang satu lihatnya ke atas. Itu bedanya. Ya, karena itu tadi 2 Korintus 8 mengenal kasih karunia Kristus itu, dia yang miskin walaupun dia kaya supaya kita yang miskin jadi kaya. Itu tadi sudah ingatkan, jangan diukur dengan kekayaan jasmani. Silakan mau jadi kaya, silakan diberi kepercayaan, punya kedudukan pangkat yang tinggi, silakan, tapi semua harus dalam Tuhan. Tapi bukan itu intinya, itu cuma bagian kecil dari kasih karunia. Kasih karunia diberikan menyelamatkan kita, mengubah, membaru sampai bawa kepada keubatan sempurna. Kita lihat Yesus menjadi miskin. Tadi saya bilang kalau hanya miskin harta, Yesus tidak perlu datang ke dunia. Tapi lihat bagaimana dia menjadi miskin. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, terus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Ini dia jadi miskin ini. Mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi seorang hamba, seorang dolos, lebih dari hamba, lebih rendah dari hamba yang biasa. Itu dolos, budak yang hina. Ya, dan menjadi sama dengan manusia. Sama dengan manusia. Coba, apa ada yang lebih miskin dari ini? Dia adalah Allah. Dia turun, merendah. Jadi hamba sama dengan manusia. Kalau jadi hamba dia adalah malaikat. Malaikat itu kan pelayan di sorga. Masih tinggi itu. Karena itu ditekankan mengambil rupa seorang hamba yang sama dengan manusia, hamba manusia, bukan malaikat. 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, dia sudah dalam keadaan sebagai manusia dia mengalami semua penghinaan. Semua kebencian, semua bentuk penghinaan itu ditimpakan kepadanya. Kalau saudara membaca, dia diludahi waktu di pengadilan agama, dia diludahi. Itu bukan sekedar orang meludah, mukanya ditutupi dengan ludah. Coba kita meludah ke muka orang, itu penghinaan. Kita mempermalukan dia. Tapi bagaimana kalau muka itu seluruhnya ditutupi dengan ludah? Tapi Yesus menerima untuk apa? Untuk mengambil rasa malu kita karena dosa.
dia timpakan kepada dirinya. Dia menjadi begitu miskin. Semiskin-miskinnya orang di bumi, asal tidak diludahi, gak apa-apa. Oh iya, memang saya miskin, tapi coba orang miskin diludahi. Tapi itu yang dialami oleh Yesus. Dalam keadaan sebagai manusia merendahkan dirinya. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mati di kayu salib itu mati apa itu? Mati dalam kehinaan, kata kitab Ulangan. Galatia 3 bilang dia mati sebagai orang terkutuk. Begitu miskin padahal dia adalah Allah. Itu kemiskinan yang disebut 2 Korintus tadi. Dia kaya, dia dalam kemuliaan. Dia tinggalkan kemuliaan itu. Bahkan di Yohanes 1 ayat 18 yang kita sudah periksa yang lalu, tapi malam ini kita mundur ke kesaksian yang kedua. Dia ada di pangkuan Bapa. Dia merupakan anak kesayangan. Tapi lebih dua, dia bukan cuma merendahkan diri menjadi hamba sama dengan manusia. Dia mati di kayu salib. Bukan mati sebagai orang terhormat. Bukan. Mati sebagai orang terkutuk. Galatia 3 bilang, terkutuklah orang tergantung pada kayu. Coba itu kemiskinan Yesus. Semua haknya, semua keberadaannya itu dipreteli, dicabut satu persatu. Tidak ada yang tersisa. Hanya sepotong pakaian menutupi tubuhnya. Dia ditelanjangi supaya kita tidak ditelanjangi. Ditelanjangi, diludahi, itu artinya dipermalukan. Dia rela menerima. Kenapa? Dia mengambil rasa malunya kita karena dosa, karena kejahatan kita. Dia ambil rasa malu supaya kita, saya dan saudara-saudara tidak perlu dipermalukan lagi, tapi dipermuliakan sama dengan Dia. Itu dia rela menjadi miskin. Jadi jangan diukur. Saya ingatkan lagi, Tuhan sanggup memberi kekayaan, memberi kehormatan, kedudukan, tapi jangan diukur dengan mengenal kasih karunia. Dia kaya jadi miskin supaya kita miskin jadi kaya. Oh, puji Tuhan. Karena itu ada pelayanan yang memaksa supaya jemaat jadi kaya. Kalau kamu tidak kaya, berarti kamu tidak menghargai kasih karunia. Nah, itu ada ajaran begitu. Jadi semua harus berusaha. Mau ibadah, tidak ibadah, tidak masalah. Yang penting kaya. Ya gitu, wah itu. Itu ada itu. Ada itu ajaran. Karena ini. Jadi kalau orang itu belum kaya, berarti kamu tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Ya, mari jangan diukur seperti itu ya. Itu kesaksian Yohanes yang kedua. Yesus memberi kasih karunia dan kebenaran supaya kita bisa hidup di dalam hidup yang dipermuliakan. Penyediaan kasih karunia Tuhan kepada kita itu adalah untuk memampukan kita hidup sampai Dia datang kembali. Ya, sampai Dia datang kembali. Dia sediakan. Wahyu pasal terakhir, 2 ayat terakhir dari kitab Wahyu. Kita baca ulang ini. Mari supaya kita mengerti. Wahyu 22 ayat 20. Ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman,
Ya, Ya, aku datang aku segera. datang segera. Amin. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Ya, Kasih karunia kasih Tuhan Yesus karunia Tuhan Yesus. menyertai kamu sekalian. Amin. Itu yang disebut Tuhan. Berita Natal kita tanggal 25 di sini. Ya, Yesus. Dia diberi nama Yesus untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Matius 1. Kemudian ayat nubuatan, seorang anak darah mengandung, melahirkan seorang laki-laki diberi nama Immanuel, Allah beserta kita. Dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitan, naik ke sorga, dan datang kembali. Semua terjadi dalam lingkaran kasih karunia Tuhan. Itu kebesaran kasih karunia. Makanya saya bilang jangan diukur ya kasih karunia dengan hanya hal-hal yang lahiriah tadi. Terlalu kecil, kita menghina Tuhan itu. Ya, kalau hanya untuk itu kita menghina Tuhan, merendahkan Dia. Tapi Dia datang. Saya kira kita yang miskin dijadikan kaya. Kaya dengan apa? Ya, kita mau kembali kepada pengertian tadi. Kita mengenal kasih karunia Tuhan Yesus, yang karena kita Dia kaya jadi miskin, supaya kita jadi kaya oleh kemiskinannya. Kita jadi kaya dengan apa? Ini yang banyak kali kita tidak mengerti kekayaan ini. Kalau mata kita sudah terlanjur, mata orang percaya, orang Kristen di atas gunung sudah terlanjur melihat ke bawah, hanya melihat kepada perkara-perkara di dunia, maka dia akan sulit untuk melihat ke atas kepada kekayaan, kemuliaan. Yesus kaya jadi miskin supaya kita miskin jadi kaya. Itu kita mau dikayakan dengan kekayaan kemuliaannya. Ya, Efesus, mari coba kita ke Efesus bagian awal ya, pasal 1. Ya, pasal 1 ayatnya yang ke 17 mulai, ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, doa Rasul Paulus meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, iya, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat, iya, dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, iya, terus, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. iya, mengenal Dia dengan benar. Itu saya yang belum ada di tampilan ini. Iya, kalau bisa ya ini, meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jangan hanya mengenal sebagian saja. Oh, Yesus itu kasih karunia membuat saya miskin jadi kaya. Itu baru sebagian kecil. Itu belum mengenal Allah dengan benar itu. Ya, lihat bagaimana mengenal Allah dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, supaya mata hati kita terang, terbuka, tidak tertutup, tidak dibutakan oleh ilah zaman ini, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung kita dalam panggilannya. mengerti ada apa di dalam panggilan Tuhan atas hidup kita ini. Kenapa saya dipanggil? Saya sudah berulang kali jelaskan. Tadi juga saya jelaskan, kalau kita menjadi orang dipanggil, Efesus 4 ayat 1, kita hidup berpadanan dengan panggilan. Ya, panggilan Tuhan atas kita supaya kita berjalan dalam iman, berjalan sesuai dengan kehendaknya, melakukan hidup ini sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Itu orang berjalan dalam iman. Bagaimana dia setiap hari, kelakuannya, perkataannya, perbuatannya, bagaimana itu bisa menyenangkan Tuhan sesuai dengan kehendak. Itu orang berjalan dalam iman. Jangan berpikir bahwa kalau saya orang Kristen,
Kalau si A, B, C, D, E, F, G itu orang Kristen, pasti berjalan dalam iman. Enggak, tidak semua orang Kristen itu adalah orang yang berjalan dalam iman. Namanya, KTP-nya Kristen, mungkin KTP seumur hidup, tapi kelakuannya bukan orang yang berjalan dalam iman. Tapi dia sedang berjalan dari gunung yang tinggi menuruni gunung yang tinggi, mengikuti arah yang ditunjuk oleh setan. Bukan berjalan ke atas, tapi dia berjalan bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Karena itu tidak semua orang Kristen namanya Kristen lantas dia berjalan dalam iman. Tidak. Ya, Rasul Paulus berdoa supaya kita mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Apa yang terkandung dalam panggilan? Apa yang ada dalam panggilannya? Paling sedikit sebagai Efesus 4, dalam panggilannya supaya kita berjalan dalam iman, berjalan bersama Dia, berjalan sesuai dengan kehendaknya. Ya, mengerti pengharapan dalam panggilan. Betapa kayanya kemuliaan. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ini kekayaan kemuliaan yang disiapkan untuk orang-orang kudus. Kekayaan kemuliaan lebih dari kemuliaan dunia ini. Jangan kita tertipu, sekali lagi saya ingatkan, jangan kita tertipu saat berada di atas gunung. Jangan jangan tertipu dengan ajaran setan. Ya, Tuhan mau kita hidup di dalam kekayaan kemuliaannya. Karena ini sudah disediakan, disiapkan untuk orang-orang kudus. Tuh. Ya, ditentukan, disiapkan untuk orang-orang kudusnya. Siapa itu orang kudus? Itu orang-orang percaya. Orang-orang kudus itu adalah orang-orang percaya yang mengalami disucikan, alami pekerjaan firman yang menyucikan. Ya, dikuduskan. Mulai dikuduskan itu artinya, ya, jadi orang-orang kudus itu orang percaya dikuduskan. Dikuduskan itu artinya kita dipisahkan dari dosa, dari sesuatu itu dari dosa, kemudian hidup ini disediakan untuk Allah. Itu orang kudus. Dipisahkan, hidup itu disediakan, ditahbiskan untuk Allah. Dikuduskan itu juga artinya kita mengalami penyucian, mengalami penyucian lahir batin, ya, menjadi kehidupan yang murni, disucikan untuk menjadi kehidupan yang murni, alami penyucian, dari dosa yang sudah menjadi karakter, menjadi tabiat, dimurnikan, gitu. Ini dicari oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan kedua kali untuk orang-orang yang mengalami penyucian sampai dimurnikan. Ingat, 5 anak darah yang bodoh, 5 anak darah yang pandai. Dikatakan perawan-perawan suci. Tuhan datang untuk itu. Untuk orang-orang kudus itu. Orang percaya mengalami penyucian dari dosa. Hidup itu disediakan untuk Allah, ditahbiskan untuk melayani Tuhan. Disucikan, dimurnikan untuk disiapkan bagi kedatangan Tuhan. Bagi mereka, tuh, ayat 18, Tuhan sudah sediakan kekayaan kemuliaan. Kolose pasal 1. Kolose pasal 1. Kolose 1. Kolose 1 ayat yang ke-27. 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Lewat rahasia yang dibuka, firman yang dibuka itu firman yang mengerjakan penyucian,
Lebih baik dari ayat yang ke-25 mulai. Ayat 25 mulai. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai Ya. dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku Terus. untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Ya, meneruskan firman dengan sepenuhnya. Ya, dengan sepenuhnya, tidak ditambah, tidak dikurangi. Itu sepenuhnya, apa adanya. Itu meneruskan firman dengan sepenuhnya. Itu tidak dikurangi, juga tidak ditambah. Kata Rasul Paulus dalam Kisah Rasul 20, aku tidak lalai, aku tidak mengurangkan firman, karena aku tidak mau menanggung darah orang lain. Ya, Yaitu rahasia yang tersembunyi dari rahasia abad ke abad tersembunyi. Ya, terus. dan dari turunan ke turunan, Ya. tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang Ya, kudusnya. terus. Kepada mereka Kepada mereka. Allah mau memberitahukan betapa kaya Betapa dan kaya mulianya rahasia dan itu mulianya. di antara bangsa-bangsa lain, Iya. yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. 28. Dialah yang kami beritakan Ya. apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Iya. Itu kekayaan kemuliaan Kristus, itu adalah untuk membawa kita kepada hidup yang disempurnakan, hidup yang dipermuliakan sama dengan Dia. Tidak ada yang lebih dari ini, tidak ada. Sebut aja kekayaan apa di dunia ini. Ini kekayaan yang bisa kita miliki, ya, kita miliki bersama dengan Dia. Sebab kekayaan kemuliaan ini kekayaan kemuliaan yang tidak akan hilang. Kalau kekayaan dunia, orang kaya terkaya di dunia pun kalau dia meninggal dia tidak bisa bawa. Ada seseorang yang meninggal, ini di sebuah berita di negara Afrika, dia orang kaya meninggal. Ketika meninggal dia sudah pesan semua uangnya yang sekian banyak itu dimasukkan ke dalam peti bersama dia. Cuma dia berpesan setelah lewat seminggu kalau tidak salah itu boleh diambil. Jadi dia mau mati bawa doi. Mau dikasih banyak juga dia tidak tahu kok itu. Tidak dikasih juga kan dia tidak tahu. Biar itu pesannya amanat. Kalau saya meninggal, seluruh uang saya ada di brankas, masukkan ke dalam peti bersama saya, supaya saya mau menikmati kekayaan saat dalam kematian. Kan tak juga dinikmati. Emangnya dia tahu itu? Tidak bisa dibawa kan? Tapi kekayaan kemuliaan Kristus yang merupakan kasih karunia-Nya, karena itu dia rela, dia kaya jadi miskin supaya kita miskin karena dosa. Lewat kasih karunia kita diselamatkan, kita dibenarkan, ditebus, diselamatkan, kita dibenarkan, tapi juga disucikan untuk menerima kekayaan kemuliaan itu. Itu kekayaan kemuliaan yang akan kita miliki bersama dengan Dia selama-lamanya. Ya. Tapi jangan salah ya, saya selalu ulang-ulang, bukan tidak boleh jadi kaya, silakan menjadi kaya, tidak apa-apa, baguslah. Saya silakan. Asal kalau jadi kaya jangan jadi kikir. Kalau jadi kikir nanti jatuh dalam penyembahan berhala. Ya. Dan kikir itu sahabat dari penyembahan berhala. Kalau orang mulai kikir, dia sudah dekat dengan penyembahan berhala, memberhalakan. Silakan mau jadi kaya asal jangan kikir. Merasa miskin pun jangan kikir. Orang kaya dibilang gampang jadi kikir. Orang miskin juga sama.
karena dia merasa dia miskin. Nah itu, oh Tuhan, Engkau tahu saya mau tapi saya miskin. Kan gitu, dijadikan alasan. Coba kalau orang miskin berdoakan gitu, Tuhan, Engkau tahu saya rindu berbuat, tapi Engkau tahu saya miskin. Tuhan bilang, siapa bilang kamu miskin? Tiap hari beli pulsa data. Ya nak, lu kalau habis pulsa kok bisa beli pulsa? Masa miskin? Kalau miskin tidak bisa beli pulsa, apalagi pulsa data. Miskin enggak itu? Orang yang bisa beli pulsa data. Ya? Saya tanya, kamu miskin enggak? Enggak toh? Kalau orang miskin enggak bisa beli apa-apa. Tapi kalau masih bisa beli pulsa itu enggak miskin itu. Sudahlah kalau pulsa untuk nelpon, tapi lain kali tidak ada kepentingan nelpon, ya suka nelpon. Padahal tidak ada kepentingannya menelpon. Tidak apa-apa, tidak dilarang. Tapi jangan dijadikan alasan kemiskinan. Saya tidak bisa berbuat untuk Tuhan. Tuhan bilang, kamu sebulan berapa pulsamu? Kamu berapa sebulan pulsamu? Suka nelpon ya? Itu baru pulsa nelpon. Nah, kalau pulsa data internet ya Pak, 1 mega, 2 mega, 3 mega, 1 giga, 1 kilo. saya sampai bingung-bingung, tanya ulang tapi lupa-lupa. Mana lebih tinggi, mega atau giga? Hah? Kilo, mega ya, kilo, mega baru giga ya. Lah itu saya jadul kan, saya gaptek, gagap teknologi. Itu saya tidak tahu. Bilang miskin, seminggu bisa 10 kali beli pulsa. Kayak gitu toh? 10 kali 10 berapa? 100. Kalau sebulan berapa? Seminggu 100, sebulan berapa? Ya, itu kan. Tambah pulsa data, kok lebih banyak tuh. Bukan miskin, kaya itu. Makanya jangan jadikan alasan. Itu kalau setiap kali kita berdoa, Tuhan, Engkau tahu saya mau berbuat tapi saya miskin, ya berarti iman kita mengamenkan kita miskin. Lah ya kan perkataan kita sendiri yang bilang sama Tuhan kita miskin. Saya sudah belajar berkata perkataan iman. Sebab iman itu merubah yang mustahil jadi tidak mustahil. Iman itu mengadakan mujizat. Itu mujizat dengan diri sendiri dulu. Terima kasih Tuhan untuk kekayaan kemuliaan-Mu, begitu. Kalau kekayaan kemuliaan Dia berikan, apalagi cuma kekayaan dunia ini. Kekayaan kemuliaan Dia berikan, kekayaan kemuliaan yang bisa mengangkat, merubah kita untuk bisa diangkat dalam kemuliaan di awan-awan yang permai, untuk selama-lamanya dengan Dia. Orang negara maju bikin pesawat luar angkasa, berapa lama mereka bisa tinggal di angkasa sana? Sementara gereja Tuhan mau diangkat, tidak perlu pakai pesawat luar angkasa. Diangkat, diubah dalam kemuliaan di awan-awan yang permai. Makanya kalau kekayaan kemuliaan Tuhan berikan, apalagi cuma di dunia ini, makanya belajar dengan kata-kata iman. Jangan selalu bilang Tuhan saya miskin. Terima kasih Tuhan untuk kekayaan kemuliaan-Mu, begitu. Coba bangun pagi bilang begitu, Tuhan terima kasih Tuhan, kekayaan kemuliaan-Mu hari ini.
Nanti kita akan rasakan dari perkataan iman itu menghasilkan mujizat. Jangan tuntut mujizat dari Tuhan padahal kita sendiri tidak percaya. Kita mau tuntut mujizat lahiriah dari Tuhan, padahal setiap hari yang keluar dari mulut ini bukan kata-kata iman. Kata-kata makian, kata-kata fitnah, kata-kata menjelekkan orang, kata-kata menghakimi orang, kata-kata mentertawakan keadaan orang, itu bukan kata-kata iman itu. Coba setiap hari bangun pagi, Tuhan terima kasih untuk kekayaan kemuliaan-Mu. Gitu. Ini diajarkan oleh Alkitab. Satu ayat terakhir, Efesus 4 itu, mari coba. Kekayaan kemuliaan itu tidak terduga, saudaraku, karena itu belum melampaui apa yang bisa kita pikirkan. Ya, ayat yang ke-8. Efesus 3 ayat 8. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, terus telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi. Memberitakan kepada siapa itu? Coba. Memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi, orang percaya yang berasal dari bangsa kafir. Rasul Paulus sampai bilang, kepadaku yang paling hina di antara orang kudus diberi kasih karunia. Itu ayat yang ke-8. Untuk memberitakan kepada orang-orang percaya yang bukan orang Israel, orang percaya yang berasal dari bangsa kafir, kekayaan Kristus yang tidak terduga. Ini dari tahun lebih kurang tahun 64 sudah diserukan. Suratan Efesus ditulis lebih kurang tahun 64. Sekarang tahun berapa? 2017. Sudah dikasih tahu kepada orang percaya dari bangsa kafir, aku ini dikasih karunia untuk menyampaikan kepada kamu kekayaan Kristus yang tidak terduga. Kalau kekayaan dunia masih bisa diduga, masih bisa dihitung. Orang bisa menghitung, si A dia orang terkaya di dunia, si A dia orang terkaya di Indonesia, masih bisa dihitung. Tapi ini tidak terduga. Karena itu harus belajar. Dari mulut keluar kata-kata iman. Tuhan, terima kasih Tuhan, itu kekayaan kasih karunia-Mu. Tuh, kekayaan Kristus itulah kekayaan kasih karunia yang diberikan kepada kita orang percaya dari bangsa kafir. Tuhan memberkati kita. Kita bangkit berdiri. Tapi kita harus punya mata. Jangan di atas gunung melihat ke bawah, tapi lihat ke atas. Yesus, Imam besar, Yesus di sebelah tangan kanan Bapa yang berdoa untuk kita, yang meneguhkan pemberitaan firman. Kepada Dia mata kita tertuju. Nyanyian rohani